Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tryout keempat, soal tryout keempat dari TU di channel Telegram saya, di FR Channel. Nanti bagi yang ingin masuk silakan dilihat linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu Abraham Lincoln dengan gulat. Jadi ini hobi olahraga dari para pemimpin dunia ya. Nah, yang benar Barack Obama basket itu kebalik. Jadi basketnya Barack Obama itu suka basket tapi kebalik ya. Ini kebalik. Nah, oke. Jadi yang benar itu Vladimir Putin itu sukanya karate. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Kalau tadi nomor 1 itu pemimpin dunia, nomor 2 ini pemimpin di Indonesia. Nah, Soeharto itu suka memancing, sedangkan Gus Dur itu suka sepak bola. Gus Dur itu sukanya sepak bola. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 3. Suatu toko olahraga memberikan diskon bola basket. Di toko tersebut memberi diskon 3 bola basket dalam satu paket dan dijual. Ini dijual ya, bukan dijual. Dijual dengan harga 330.000. Nah, Denny itu membawa uangnya 1,5 juta. Nah, berapa bola basket yang dapat dibeli Denny jika ia hanya ingin membeli bola yang didiskon saja? Nah, yang didiskon kan yang 3 bola kan. Jadi yang didiskon itu yang 3 bola. Itu harganya adalah 330.000. Nah, ini jadi satu paket. Nah, ini satu paket, gak bisa dipisah. Jadi kalau Denny ingin membeli bola yang didiskon saja, maka dia hanya dapat membeli 330.000. Itu kita kalikan 4, itu adanya 1.320.000. Nah, kalau dia nambah satu paket lagi, berarti kan dia harus nambah 330.000. Nah, ini kalau di total sudah 165, melebihi 1,5, berarti nambah satu paketnya itu tidak boleh. Berarti paket yang bisa dibeli sama Denny itu adalah 4 paket. Ada berapa bola? Jadi 3 kali 4, yaitu ada 12 bola yang C. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 4. Ami mempunyai kardus berbentuk balok. Karena suatu hal, Ami memodifikasi kardus tersebut sehingga volumenya berubah. Nah, ada beberapa skenario yang dibuat Ami. Skenario yang pertama yaitu panjangnya dinaikkan. Ini bukan 5 ya, tapi 3 cm ya. Jadi dinaikkan 3 cm, volumenya naik 450. Nah, berarti volume balok itu kan PLT. Ya kan? Volume sendirinya itu naik 450, berarti V tambah 450 sama dengan panjangnya naik, berarti tambah 3 dikali LT itu. Nah, berarti didapatkan V kan PLT ditambah 450 itu sama dengan PLT ditambah 3LT. Ini coret sama ini, berarti kita dapatkan 3LT itu sama dengan 450. Berarti LT itu sama dengan 150. Nah, ini persamaan pertama, kita tulis 150 sama dengan L kali T. Nah, persamaan kedua gimana? Nah, persamaan kedua, jika lebar diturunkan 5 cm, jadi diturunkan, berkurang, berarti V dikurangi 1,350 itu sama dengan PT dikali L dikurangi 5, karena turun 5. Jadinya didapatkan PLT dikurangi 1,350 itu sama dengan PLT dikurangi 5 PT. Nah, ini coret sama ini, berarti tinggal min 1,350 sama dengan min 5 PT. Ini coret sama ini, berarti PT itu sama dengan 270. Kita tulis di sini bahwa PT-nya itu 270, persamaan kedua. Persamaan ketiganya,
Nah, persamaan ketiga, jika tingginya AMI itu naik, ya naik 5, maka volumenya naik 900. Jadi V ditambah 900 itu sama dengan PL dikali T ditambah 5. Nah, berarti V kan PLT ditambah 900 sama dengan PLT ditambah 5 PT 5 PL. Itu ya. Ini coret sama ini. Jadinya 5 PL sama dengan 900. Berarti PL itu sama dengan 180. Berarti 180 sama dengan PL. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, karena prinsip utamanya volume, karena yang ditanyakan volume ya. Volume adalah PLT perkalian, maka 3 persamaan ini itu kita harus kalikan agar bisa menjadi P kali L kali T. Kalau ditambahkan nanti jadinya PL tambah PT tambah LT, itu nanti jadinya luas permukaannya, balok, bukan volumenya ya. Jadi didapatkan karena P-nya 2, L-nya 2, T-nya 2, maka didapatkan P kuadrat L kuadrat T kuadrat. Nah, itu sama dengan 150 dikali 180 kali 270. Nah, berapakah volumenya? Berarti PLT itu sama dengan akar, karena kan kuadrat semua kan, akar dari 150 dikali 180 dikali 270. Berarti sama dengan akar 7.290.000. Ini ya. Berarti sama dengan 2.700. Oke. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Nurul sedang memikirkan suatu bilangan. Jika bilangan tersebut dibagi 113, maka sisanya 5. Jika dibagi 187, maka sisanya itu 7. Berapakah bilangan terbesar yang dipikirkan oleh Nurul? Oke, kita carinya gini. Karena 113 itu kalau dibagi dengan bilangannya Nurul, itu sisanya 5. Berarti bilangannya Nurul pikirkan itu pasti kelipatan dari 113 dikurangi 5. Jadinya 108. Jadi dia bilangan kelipatannya dari berapa kali berapa yang hasilnya 108. Gitu ya. Jadi bilangannya Nurul dikalikan bilangannya di itu, hasilnya nanti 108. Nah, yang satunya itu kalau 187 dikurangi 7 itu sama dengan 180. Ini juga sama. Nah, maka agar kita dapat mencari bilangan Nurul, maka kita carilah FPB dari 108 dan 180. Maka didapatkan FPB-nya itu adalah 36. Jadi jawabannya yang A. Oke. Paham ya? Karena yang ditanyakan terbesar, maka kita cari FPB-nya. Kita lanjut. Oke, soal nomor 6, yaitu sepertiga pangkat 2 pangkat lagi 3. Nah, ini caranya kita selesaikan yang pangkat yang atas dulu. Jadi 2 pangkat 3 itu kan 8. Berarti nanti 1/3 dipangkatkan 8. Yaitu hasilnya adalah 1/6561. Jadi 1/6561 yang D. Bukan sepertiga dikuadratkan dulu baru dipangkatkan 3. Itu enggak boleh. Kalau nanti sepertiga, kalau kamu pangkatkan 2 dulu, itu nanti soalnya jadi, kalau ini kan hasilnya 1/9. Kalau kamu pangkatkan 3 lagi kan 1/729. Ini salah. Kalau pengen jawaban seperti ini, maka soalnya nanti seperti ini. Sepertiga pangkat 2, lalu ini dikurung lagi, dipangkatkan 3. Nah, itu baru nanti jawabannya bisa seperti ini. Gitu ya. Lanjut nomor 7.
Oke, nomor 7 soalnya yaitu 3 tambah 5 dibagi 2 dikali 4 dikurangi 4 dibagi 3 dikali 3 dibagi 2 kali 3. Jadi ini yang kurung kita selesaikan dulu. Jadi 8 dibagi 2 dikali 4 dikurangi 4 dibagi 2 dikali 3. Nah, 8 bagi 2 kalau ada perkalian sama pengurangan yang didulukan perkalian dan pembagian. Nah, kalau ada perkalian dan pembagian seperti ini, maka yang didahulukan yang di depan. Maka ini hasilnya adalah 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 4 dikurangi 4 dibagi 2 itu kan 2 dikali 3. Jadinya ini 16 dikurangi 6. Hasilnya adalah 10 yang D. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Suatu hari dinamakan hari faktor jika nomor bulan dikalikan dengan tanggal itu sama dengan bilangan yang dibentuk dari 2 digit terakhir tahun tersebut. Misalkan 2 September 2018. Nah, September itu kan 9. Nah, berarti 2 kali 9 18. Nah, 18 ini sama dengan 18 yang di tahun. Itu maksudnya. Nah, pertanyaannya ada berapa hari faktor yang ada dari tanggal 1 Januari sampai 30 Desember 2020. Oke, kita list dulu. Kan belakang sendiri 20. Nah, 20 itu bisa dikali berapa saja? Yaitu 1 kali 20, 20 kali 1, lalu 4 kali 5, 5 kali 4, 2 kali 10, dan 10 kali 2. Ada lagi? Tidak ada. Nah, maknanya 1 kali 20 itu adalah tanggal 1 bulan 20. Kan nggak mungkin karena di kalender itu hanya ada sampai 12. Berarti yang 20 ini nggak mungkin. Tanggal 20 bulan 1 mungkin 1. Tanggal 4 bulan 5 mungkin. Tanggal 5 bulan 4 mungkin. Tanggal 2 bulan 10 mungkin. Tanggal 10 bulan 2 itu mungkin. Berarti hanya ada 5 yang A. Oke. Oke, kita ke nomor 9. Dalam sebuah kemasan permen, jadi 5 biru untuk setiap 6 permen hijau. Jadi perbandingannya hijau dan biru, jadi perbandingannya hijau dibanding biru, itu adalah 6 banding 5. Nah, 2 permen hijau untuk setiap kuning, 2 kuning. Jadi hijau dibandingkan kuning. Nah, jadi ini kita balik saja biar enak. Jadi ini biru dibanding hijau dibanding kuning. Jadi biru dibanding hijau tadi 5 banding 6. Lalu hijau banding kuning itu adalah 2 banding 3. Lalu 3 merah itu untuk setiap 4 biru. Jadi merah dibanding biru itu sama dengan 3 dibanding 4. Mana pernyataan yang benar? Nah, dari yang ini itu kita dapatkan bahwa biru dibanding hijau dibanding kuning itu kan 10 dibanding 12 dibanding 18. Dapat dari mana? Dapat dari 2 kali 5, lalu 6 kali 2, lalu 3 kali 6. Itu ya. Nah, karena merah dibanding biru itu adalah 3 banding 4. Nah, KPK-nya biru antara 4 dan 10 itu adalah 20. Jadi ini kita kalikan 2. Jadi didapatkan 20 dibanding 24 dibanding 36. Ini kalikan 5 jadinya 15 banding 20. Jadi kalau digabungkan, ini saya coret, saya hapus. Jadi kalau digabungkan adalah merah banding biru banding hijau banding kuning, itu dapatkan 15 banding 20 dibanding 24 dibanding 36. Nah, setelah dapat ini baru kita mana pernyataannya benar. Nah, merah sama dengan kuning, salah, nggak mungkin. Biru lebih besar daripada kuning, salah. Jadi permen kuning lebih besar daripada merah, benar.
permen kuning lebih kecil daripada hijau. Salah. Semua jawaban di atas salah, itu salah. Berarti jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut. Oke, nomor 10. Bakabon sedang bermain di depan mesin cakar di suatu game zone. Mesin cakar A memiliki 31 boneka dan B itu 43. Setelah bermain beberapa kali di mesin cakar A dan mesin cakar B, Bakabon memenangkan banyak boneka yang sama dari mesin cakar A ataupun cakar B. Jika tidak ada penambahan, nah sisa bola di cakar A, jadi sisanya itu setengah dari bola di mesin cakar B. Nah, berapa jumlah boneka yang tersisa? Jadi awalnya A itu sama dengan 31, B-nya itu 43. Karena Bakabon memenangkan banyak boneka yang sama, dan sisa boneka di cakar A itu setengahnya B, jadi A dikurangi X itu sama dengan setengahnya B itu dikurangi X. Gitu ya. Jadi didapatkan A dikurangi X sama dengan setengah B dikurangi setengah X. Ya. Jadi didapatkan setengah X itu sama dengan A dikurangi setengah B. X itu sama dengan 2A dikurangi B. Maka didapatkan bahwa X itu sama dengan 31 dikali 2 dikurangi 4, 3. Ini dikurangi. Jadi didapatkan 62 dikurangi 43 itu sama dengan 19. Nah, berarti sisanya ada berapa? Sisa sama dengan 31 ditambah 43 dikurangi 2 kali 19. Kenapa kok 2 kali 19? Karena A dikurangi 19 dan B itu juga kurangi 19. Maka didapatkan bahwa 74 dikurangi 38 sama dengan 36 yang A. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 11. Amel, Lia, dan Sari masing-masing termasuk ke dalam salah satu dari dua golongan ini, yaitu golongan jujur yang selalu berkata jujur dan golongan pembohong yang selalu berkata bohong. Nah, Amel berkata kita semua pembohong. Nah, Lia berkata hanya satu di antara kita yang jujur. Nah, siapa yang termasuk suku mana? Jadi andaikan Amel itu adalah jujur, maka Amel, Lia, dan Sari itu pembohong semua. Nah, ini bertentangan dengan kalimat bahwa Amel jujur. Kan berarti Amel pembohong kan? Nah, berarti yang jujur kan Lia. Hanya satu di antara kita yang jujur. Berarti yang jujur hanya Lia. Nah, Lia jujur itu ada di mana? Ada di D. Yang lain Lianya pembohong. Oke. Sampai di sini pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di part kedua, pembahasan deraut keempat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.